Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga akan menjelaskan terkait beberapa poin tentang sistem clearing nasional bank di Indonesia. Anggota kelompoknya terdiri dari Mega Putri Anjasari, Nur Fitri Ramdhani, dan Fitra Alfiana Lazilu. Latar belakang sistem clearing. Clearing merupakan pertukaran wakaf atau data keuangan antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perdagangan yang mengakibatkan meningkatkan transaksi perekonomian, salah satu transaksinya dengan cara pembayaran melalui clearing dengan cara menggunakan warkat. Clearing merupakan transaksi lalu lintas pembayaran dalam satu kota yang dilaksanakan di Bank Indonesia sebagai penyelenggara clearing. SNKBI, Sistem Clearing Bank Indonesia, adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit, yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk pemrosesan transaksi pembayaran yang termasuk Retail Volume Payment System (RVPS) atau transaksi bernilai kecil retail, yaitu transaksi di bawah 100 juta. Permasalahan yang muncul sebelum penerapan sistem clearing. Yang pertama, tidak efisiensinya sistem pembayaran. Yang kedua, terjadinya gagal bayar. Yang ketiga, masih lemahnya proses transaksi transfer dana ke berbagai bank. Yang keempat, masih kurangnya data komunikasi antar bank. Penerapan sistem clearing atau SKNBI. A. Clearing kredit. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggaraan Clearing Nasional atau PKN. Yang kedua, transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer kredit yang berasal dari peserta di suatu wilayah clearing untuk ditujukan ke peserta lainnya di seluruh Indonesia. Yang ketiga, transfer kredit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik atau DKE. B. Clearing debit. 1. Penyelenggaraan clearing debit dilakukan per wilayah clearing oleh penyelenggara clearing lokal atau PKL. Yang kedua, transaksi yang dapat dikliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan bilet giro. Yang ketiga, transfer debit yang dikliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit. Kemudian yang keempat, kegiatan dalam penyelenggaraan clearing debit terdiri atas dua. Yang pertama, clearing penyerahan, yaitu memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui PKL. Kemudian yang kedua, clearing pengembalian, yaitu memperhitungkan transfer debit yang ditolak oleh peserta penerima kepada peserta pengirim berdasarkan alasan penolakan yang telah ditetapkan oleh BI. Selanjutnya, analisa terkait penerapan sistem clearing menggunakan metode SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan yang pertama yaitu biaya transfernya murah. Kemudian yang kedua, pelayanan jasa kompetitif, dan yang ketiga, pelayanan cepat. Kemudian yang kedua, weaknesses. Kelemahannya yaitu adanya kemungkinan kerusakan lain jaringan komunikasi. Dan yang ketiga, opportunities. Peluangnya yaitu kebutuhan masyarakat atas penyelesaian transaksi semakin meningkat. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama, kemungkinan adanya penipuan, dan yang kedua, bisa jadi ada pihak lain yang membobol rekening.
memiliki banyak alternatif dalam melakukan transaksi transfer dana kepada pihak lain di bank, melalui mesin ATM atau dapat melalui layanan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Apabila akan melakukan transfer dana kepada pihak lain di bank yang berbeda, maka layanan SKNBI dapat dipertimbangkan untuk digunakan karena biayanya yang relatif lebih murah. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.